Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasar Mirakel dari kelas teknik informatika 19A dengan NIM 1905 Saya akan menjelaskan sejarah internet. Jadi internet itu adalah jaringan komputer yang dibentuk awalnya itu oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 melalui proyek nama di lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Jadi awal mula internet ini ada itu dipergunakan untuk di bidang pertahanan maupun peperangan oleh Amerika. Jadi awal mula internet memang digunakan untuk hal itu. Makanya dibentuk lembaga namanya ARPA ini yang nantinya membuat namanya ARPANET. Lanjut. Dari ARPA itu membuat namanya ARPANET ya. Lalu pada 1961 muncul prinsip transfer data. Ya. Transfer data antar komputer, jaringan komputer. Lalu pertama kalinya dua komputer yang dipisah dalam jarak yang jauh dapat saling terhubung. Lalu pada 1974 internet pertama kali diperdengarkan namanya atau istilah internet mulai diketahui. Pertama kali ditemukannya surat menyurat elektronik pada tahun 1971. Lalu kembali lagi ke 1969 itu ARPA meluncurkan jaringan komputer bernama ARPANET. Lalu internet sebagai jaringan LAN pertama ditemukan 1982. Protokol internet atau TCP/IP pertama kali dibuat. Dalam selang waktu 10 tahun, World Wide Web atau WWW pertama kali diperkenalkan publik oleh saya. Lalu mulai 1999 kita dikenalkan dengan yang namanya jaringan transfer file secara MP3 dan banyak hal. Lalu 1993 itu tadi internet disiarkan sebagai broadcast radio, lalu muncul toko online, bank virtual dan sebagainya. 2010 stasiun luar angkasa juga menerima akses langsung terhadap internet. Sampai sekarang internet sangat berkembang sangat pesat. Sedangkan perkembangan di internet di Indonesia itu cukup lumayan membutuhkan waktu yang lama. Indonesia berada di peringkat keempat pengguna internet terbesar Asia menurut situs IWS. Pengguna internet di Indonesia mencapai 78 juta jiwa. Meskipun dengan jumlah 255 juta, penetrasi rasio pengguna internet hanya 30%. Itu berbeda dengan Chinese dan India, Jepang, dan lainnya. Manfaat internet. Yang pertama adalah internet memiliki banyak sekali wawasan, ilmu, pengetahuan yang dapat jika kita mengaksesnya, kita dapat mengetahui banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan maupun banyak hal juga yang bisa kita menjadikan sumber atau bahan untuk mencari suatu ilmu pengetahuan. Selain itu, internet juga dipergunakan untuk mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Sistem akademik di sini yang dimaksud adalah sistem dalam hal seperti perkuliahan maupun sekolah. Kita kenal juga kalau di UNESA kita juga mengenal namanya SSO. Kita juga bisa mengakses di sana KRS maupun jadwal perkuliahan dan semua hal dapat kita akses langsung di sana. Itu menggunakan internet juga dan mempermudah. Selain itu menghemat biaya dan waktu. Kita tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak dan biaya yang sangat besar untuk mengetahui suatu hal atau mengakses sesuatu hal.
Seperti kalau kita ingin tahu kandungan dalam air misalnya. Kandungan dalam air kita langsung searching di internet, kita juga langsung bisa tahu tanpa mengeluarkan biaya untuk melakukan riset dan waktu untuk melakukan riset itu tadi. Nomor keempat, menjaga keamanan warga negara. Internet juga bisa digunakan untuk menjaga keamanan, ya, lewat kalau di dalam kepolisian mungkin ada yang namanya pelaporan polisi dan sebagainya, juga bisa sekarang menggunakan internet. Nomor 5, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Sekarang memang eranya sudah mulai beralih ke bisnis digital marketing dan sebagainya. Semua bisnis dapat dilakukan di dalam internet, dalam suatu situs maupun website seperti Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya, sehingga sangat mudah dan efektif untuk mengembangkan bisnis yang kita miliki. Nomor 6, memperluas jaringan pertemanan kita. Kalau secara mungkin dulu berteman kita harus mengenal secara real life atau bertemu langsung, kita berkenalan dan sebagainya. Di era sekarang yang sangat canggih ini, pertemanan dapat langsung kita lakukan di ruang internet. Seperti banyak sekali sosial media yang dapat kita akses seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dan itu membuka banyak sekali channel relasi yang sangat luas. Nomor 7, media hiburan bagi semua kalangan. Kita juga tahu internet juga dapat digunakan untuk media hiburan seperti game online, YouTube, dan lain sebagainya. Kita juga dapat menjadi sarana hiburan bagi kita. Mungkin saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya internet itu adalah sesuatu hal yang baik jika kita gunakan hal itu untuk dalam kebaikan. Jika kita gunakan untuk seperti mengembangkan skill kita, mengembangkan sisi akademis kita, internet sangat berperan banyak untuk mengembangkan itu semua. Namun di lain sisi, kalau kita menggunakan internet ini dengan hal yang negatif, maka internet juga bisa berdampak negatif bagi diri kita. Maka bijak-bijaknya kita untuk menggunakan internet agar kita dapat manfaat yang lebih baik. Mungkin saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.